Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi turunan, khususnya materi turunan fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya kita sudah membahas materi terkait definisi turunan secara umum, baik itu turunan fungsi aljabar maupun turunan fungsi tingkat tinggi. Bersama saya, Israel Mustamin. Silakan disimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Terima kasih. Nah, untuk memahami turunan fungsi trigonometri, ini kita akan langsung menggunakan rumus dasar turunan fungsi trigonometri, yang mana rumus dasar inilah yang nantinya kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, berikut ini rumusan dasar daripada fungsi trigonometri. Yang pertama, jika fx-nya sama dengan sin x, maka f aksen x-nya atau turunannya itu sama dengan cos x. Kemudian jika fx-nya sama dengan cos x, maka f aksennya itu sama dengan negatif sin x. Jika fx-nya sama dengan tan x, maka f aksen x-nya sama dengan secant kuadrat x. Jika fx-nya sama dengan kotangan x, maka f aksen x-nya sama dengan negatif cosecant kuadrat x. Terakhir, jika fx-nya secant x, maka f aksen x-nya itu sama dengan secant x dikali dengan tan x. Inilah bentuk rumus dasar daripada turunan fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh turunan fungsi trigonometri. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. 1. Fx sama dengan cos x pangkat 2. Yang kedua, fx sama dengan 3 sin x ditambah 5 cos x. Yang ketiga, fx sama dengan sin x ditambah 2 dikali sin x min 5. Yang keempat, fx sama dengan sin x ditambah cos x dibagi dengan sin x. Yang kelima, fx sama dengan 1 ditambah cos x dibagi sin x. Baik, kita bahas yang bagian pertama. Nah, bagian pertama ini ya, fx sama dengan cos x pangkat 2 itu memiliki bentuk sama dengan seperti ini. Fx sama dengan cos u, maka turunannya nantinya itu menjadi f aksen x-nya sama dengan negatif sin u dikali u aksen. Maka kita bisa misalkan, ya, untuk yang pertama ini kita misalkan terlebih dahulu bahwa u itu adalah x pangkat 2. Maka u aksennya atau turunannya adalah itu 2x, ya, dari sini. Nah, maka kita bisa menjawab, ya, f aksennya itu sama dengan, ya, turunan daripada cos itu adalah negatif sin, kemudian dikali u itu adalah x pangkat 2, dikali u aksennya adalah 2x. Maka ini kita bisa sederhanakan menjadi 2 negatif 2x dikali dengan sin x pangkat 2. Maka inilah jawaban daripada untuk soal bagian yang pertama. Nah, untuk soal yang kedua, fx sama dengan 3 sin x ditambah 5 cos x. Ini mempunyai bentuk seperti ini, ya, bentuk penyelesaiannya. Fx-nya sama dengan u plus minus v, maka turunannya atau f aksen x-nya sama dengan u aksen plus minus v aksen. Kita bisa langsung menjawab. Ke nomor 2-nya itu f aksen x-nya itu sama dengan u aksennya. Berarti ini, ya, kita misalkan u ini adalah 3 sin x, maka turunan daripada sin x itu adalah 3 dikali cos x. Ditambah turunan daripada 5 dikali cos x itu adalah 5 dikali dengan negatif sin x. Maka kita bisa sederhanakan ini, ya, 3 cos x positif, ya, 5 dikali dengan negatif sin x itu menjadi negatif 5 sin x. Inilah jawaban daripada soal yang kedua. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Fx sama dengan sin x ditambah 2 dikali sin x min 5. Nah, bentuk ini sama halnya dengan yang ini, ya. Fx sama dengan u dikali v, maka turunannya atau f aksen x-nya itu sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Maka kita bisa menjawab bagian yang ketiga ini, kita kasih pemisalan terlebih dahulu. Misalkan u itu adalah sin x ditambah dengan 2.
maka turunannya atau aksennya adalah turunan daripada sin X itu adalah cos X, kemudian turunan daripada 2 ini adalah 0 ya, karena dia merupakan bilangan konstanta. Kemudian V-nya sama dengan sin X min 5, maka V aksennya atau turunannya adalah turunan daripada sin itu cos X. Turunan daripada negatif 5 itu adalah 0 ya, karena dia juga merupakan bilangan konstanta. Maka kita bisa menjawab ya, F aksen X-nya itu sama dengan U aksen dikali dengan V ditambah dengan U dikali dengan V aksen. Nah, kita masukkan yang sudah kita misalkan tadi. U aksen itu adalah cos X dikali dengan V-nya itu adalah sin X min 5 ditambah U-nya adalah sin X ditambah 2, kemudian V aksennya adalah dikali dengan cos X. Maka ini kita bisa sederhanakan ya, atau kita selesaikan. Cos X dikali dengan sin X itu menjadi cos X sin X, kemudian cos X dikali dengan negatif 5 itu menjadi negatif 5 cos X. Ditambah sin X dikali cos X itu menjadi sama ya, cos, dahulukan cos X sin X. Kemudian positif 2 dikali cos X ini menjadi ditambah 2 cos X. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan ya. Kita selesaikan yang punya suku yang sama ya. Sukunya adalah cos X sin X ditambah dengan cos X sin X ini menjadi 2 cos X sin X. Kemudian negatif 5 cos X ini kita bisa jumlahkan dengan positif 2 cos X. Berarti negatif 5 cos X ditambah 2 cos X itu menjadi negatif 3 cos X. Selanjutnya, ingat bentuk ya, ada bentuk seperti ini. 2 cos X sin X itu sama halnya dengan sin 2X ya. Kemudian dikurang dengan 3 cos X. Maka inilah penyelesaian daripada soal yang ketiga. Baik, kita masuk ke pembahasan yang keempat. Fx sama dengan sin X ditambah cos X dibagi sin X. Nah, bentuk ini sama halnya dengan seperti ini. Fx sama dengan U dibagi V, maka turunannya atau F aksen X-nya sama dengan U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U dibagi dengan V pangkat 2. Maka untuk menjawab soal nomor 4 ini kita kasih pemisalan terlebih dahulu. Kita misalkan bahwa U itu adalah sin X ditambah dengan cos X. Maka turunannya atau U aksennya sama dengan turunan daripada sin X itu adalah cos X, kemudian turunan daripada cos X itu adalah negatif sin X. Kemudian pemisalan yang kedua adalah V. V-nya adalah sin X. Maka V aksennya adalah turunan daripada sin X itu cos X. Ini kita sudah misalkan. Barulah kita masukkan ke dalam turunan fungsinya. Maka kita masukkan rumus turunan fungsi ini menjadi F aksen X sama dengan ya, U aksennya itu adalah ya, kita kasih dalam kurung cos X min sin X dikali dengan V-nya itu adalah sin X, kemudian dikurang dengan V aksennya itu adalah cos X ya, dikali dengan U itu adalah sin X ditambah dengan cos X dibagi dengan V kuadrat ya. V kuadrat itu berarti sin kuadrat X. Maka ini menjadi, kita sederhanakan ya, cos X dikali dengan sin X menjadi cos X sin X. Kemudian negatif sin X dikali dengan sin X itu menjadi negatif sin kuadrat X. Dikurang cos X dikali dengan sin X menjadi cos X sin X. Kemudian cos X ya, negatif cos X dikali dengan positif cos X itu menjadi
negatif cos kuadrat X, kemudian dibagi dengan sin kuadrat X. Maka penyederhanaannya ini menjadi, ini kan cos X sin X dikurang dengan cos X min sin X, ini habis ya. Ini habis. Kemudian sisa negatif sin kuadrat X dikurang dengan cos kuadrat X dibagi dengan sin kuadrat X. Kemudian kita sederhanakan menjadi negatif ya, sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X dibagi dengan sin kuadrat X. Ingat ya, nilai daripada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1 menurut aturan identitas nilai daripada trigonometri. Jadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu adalah nilainya 1. Jadi negatif 1 dibagi sin kuadrat X. Itulah jawaban daripada penyelesaian soal yang keempat. Nah, untuk nomor 5, silakan adik-adik jawab di kolom komentar YouTube dan dijadikan sebagai kuis. Nah, seperti itu beberapa contoh soal dan pembahasan daripada turunan pertama fungsi trigonometri. Terima kasih sudah simak dan nonton videonya sampai selesai. Semoga dipahami dan bermanfaat buat adik-adik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.